Selamat datang di channel YouTube Jaya Inspirasi. Bila Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, silakan dukung kami dengan cara channel YouTube Jaya Inspirasi di-subscribe, videonya di-like, dan klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami kirimkan melalui channel ini. Dan jangan lupa video ini boleh dibagikan kepada yang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita belajar bagaimana mempermuliakan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mukjizat harus dialami oleh anak-anak Tuhan supaya terlepas dari berbagai persoalan. Jadi tujuannya supaya terlepas dari berbagai persoalan hidup, dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Jadi alasan yang kedua supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bila tidak, maka yang bersangkutan dianggap kurang beriman atau kurang percaya. Sebenarnya orang-orang seperti itu tidak mengerti konteks Alkitab mengenai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau mukjizat-mukjizat yang dialami oleh orang-orang tertentu dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka. Nah, mari kita lihat apa definisi umum daripada mukjizat itu. Nah, mukjizat adalah segala sesuatu yang terjadi di luar dari hal yang normal. Misalnya kalau saya menjatuhkan diri ke jurang, normalnya ialah saya pasti jatuh ke bawah. Tetapi apabila ketika saya menjatuhkan diri ke jurang, justru saya mengapung di udara dan kembali ke posisi semula, itulah mukjizat. Atau apabila saya minum racun yang mematikan, normalnya saya pasti mati. Tetapi kalau justru saya menjadi sehat, itulah mukjizat. Jadi mukjizat adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal yang normal. Artinya orang-orang yang hidup dalam mukjizat dalam pengertian umum atau definisi umum adalah orang-orang yang tidak normal. Itulah sebabnya ada sebutan paranormal, orang-orang yang bisa mengadakan mukjizat atau hal-hal yang gaib. Nah, pada kenyataannya banyak orang Kristen yang mencari mukjizat, dan itulah yang menjadi tujuan utama mereka, menganggap bahwa pengikut Yesus itu harus mengalami mukjizat setiap hari. Dan bahayanya adalah ini menjadi tujuan mengapa seseorang mengikuti Yesus, yaitu karena ada mukjizatnya. Padahal yang benar ialah datang kepada Tuhan bukan dengan mencari mukjizatnya, tetapi datang kepada Tuhan dengan sikap hati sebagai seorang hamba tanpa motivasi diuntungkan, termasuk untuk mendapatkan mukjizat. Pertanyaannya, bagaimana Yesus yang melakukan mukjizat? Yesus mengadakan mukjizat sebagai tanda supaya orang dapat mendengar pengajarannya atau untuk membuktikan bahwa dirinya berasal dari Allah. Tanpa mukjizat, sulit bagi bangsa Israel untuk percaya kepadanya karena ia dilahirkan sebagai anak tukang kayu, bukan lahir dari keluarga terpandang. Dalam hal ini pun, mereka tetap tidak mempercayai meskipun mukjizat menyertainya. Tuhan melakukan mukjizat tidak bermaksud untuk memamerkan kekuatannya, membuktikan kehebatannya dan kebesarannya, tetapi mukjizat itu sebagai tanda saja atau penunjuk arah, bertujuan untuk membawa orang pada yang dikehendaki atau pada apa yang dituju, layaknya seperti rambu-rambu lalu lintas. Artinya orang tidak boleh fokus pada mukjizatnya atau tanda-tanda itu, tetapi berfokuslah pada tujuan, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Tetapi seringkali orang fokus pada mukjizatnya, tidak fokus kepada tujuan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Mengikuti Yesus artinya mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam diri Yesus. Filipi 2 ayat 5. Dalam hal ini, bila seseorang sudah mengenal Yesus atau sudah mengikuti Yesus, tidak lagi membutuhkan mukjizat kecuali dalam kasus-kasus tertentu, karena yang bersangkutan sudah sampai pada apa yang dituju, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang bagaimana dia harus bertanggung jawab dalam kehidupannya dan bagaimana dia mempermuliakan Tuhan, itulah yang lebih penting, bukan mukjizat. Kesaksian-kesaksian yang berunsur mukjizat seharusnya tidak lagi menjadi cara membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus telah membuktikan kebenaran itu melalui kematian dan kebangkitannya di antara orang mati. Yang diperlukan ialah buah-buah kehidupan kita dan sikap hidup bertanggung jawab. Sebab dengan demikian Tuhan dipermuliakan secara natural, bukan oleh karena campur tangannya atau melalui mukjizat. Kalau Tuhan dipermuliakan dengan mukjizat, maka kemuliaan tersebut bukanlah kemuliaan yang sejati, sebab Tuhan sendiri yang mengerjakannya melalui mukjizatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Cara yang pertama yaitu sikap hidup yang memberkati orang lain. Inilah buah-buah kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana orang lain merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka? Apakah kita berguna bagi mereka? Melalui sikap hidup yang kita pertunjukkan setiap hari. Dan yang kedua, hidup bertanggung jawab dengan tidak menjadi beban bagi orang lain.
kecuali orang itu sudah tua, tidak dapat lagi bekerja karena berbagai hal dalam kehidupan, yang tadi cacat atau ada penyakit tertentu yang terjadi di dalam dirinya. Itulah cara mempermuliakan Tuhan, hidup bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mengembangkan segala potensi dan kemampuan untuk memperluas kerajaan Allah. Dengan 3 hal inilah cara yang benar untuk mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mempermuliakan Tuhan bukan seberapa hebat kita dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizatnya, atau seberapa banyak kita sudah mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Tapi Tuhan lihat kita seberapa banyak buah yang sudah kita hasilkan. Karena pada kenyataannya Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Dia katakan kepada orang-orang yang telah melakukan mukjizat, orang-orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi Yesus katakan, "Aku tidak mengenal kamu." Artinya Tuhan tidak menikmati buah dari kehidupan orang tersebut. Jadi sekarang bukan mukjizat tujuan utama dari kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, tetapi bagaimana sikap hidup kita, buah yang kita hasilkan. Itulah yang terpenting di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.